wabarakatuh. Sehat selalu bagi kita semua. Hari ini saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin bersama rekan saya Reni Hayani akan melakukan pra-observasi supervisi akademis. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Apa kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ulan sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat kembali Bu Reni. Baik Bu Reni, kegiatan pagi ini yaitu adalah pra-observasi akademis ya Bu Reni ya, yang nanti bertujuan setelah pelaksanaan pra-observasi ini Ibu Reni akan lebih siap dan lebih percaya diri lagi di dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas nanti Bu Reni ya. Jadi kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Reni. Boleh ya Bu Reni ya? Boleh. Gini, yang pertama Bu Reni yang saya tanyakan saat proses pembelajaran nanti, tujuan apa yang akan diharapkan pada peserta didik Ibu Reni nanti? Baik Bu Ulan, tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik yaitu cara menganalisa unsur-unsur intrinsik pembangun teks cerpen. Oke, artinya unsur-unsur intrinsik cerpen ya Bu ya? Iya. Selanjutnya area pembelajaran yang mana yang akan Ibu kembangkan nanti di dalam kelas Ibu Reni? Saat proses pembelajaran nanti, area yang saya kembangkan yaitu keterampilan peserta didik. Yang mana di sini nanti peserta didik ini akan menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun teks cerpen. Oke, Ya. berarti keterampilannya ya, Iya, Bu Reni, keterampilannya. mereka bagaimana cara berbicaranya, Ya. artinya mereka Menganalisis. menganalisis Iya. cerpen tadi ya Bu ya. Oke, jadi itulah tadi ya Bu ya. Baik Bu Reni, ke dalam proses pembelajaran nanti menggunakan metode apa ya Bu Reni ya? Nah, dalam proses pembelajaran nanti saya menggunakan metode PBL. Di sini metode PBL digunakan untuk menganalisis unsur-unsur pembangun dari teks cerpen tadi. Oke, artinya PBL itu problem solving, memecahkan Iya, masalah ya Bu di ya. sini saya tuntut ada suatu masalah yang nanti akan mereka pecahkan. Oke, berarti dibuat kelompok juga Iya, ya Bu ya. kelompok Oke, belajar. kelompok belajar. Dalam mewujudkan proses pembelajaran problem based learning, strategi apa yang Ibu lakukan nanti di kelas Bu Reni? Strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Kalau proses di sini saya menyuruh mereka yaitu berkelompok. Nah, kalau diferensiasi konten di sini saya menggunakan beragam media. Jadi Ibu menggunakan diferensiasi proses dan konten. Konten. Kalau yang proses tadi membuat kelompok sesuai dengan minat. sesuai dengan minat belajar mereka ya Bu Iya. Reni ya. Sedangkan dari medianya nanti Ibu beragam, artinya Iya. media-medianya beragam masing-masing kelompok. Seperti Iya. itu Bu ya Reni Iya. ya. Oke, baik Bu Reni. Nah, nanti saat kegiatan proses pembelajaran, penilaian apa yang akan Ibu berikan kepada peserta didik Ibu? Saat proses pembelajaran nanti, penilaian saya gunakan yaitu penilaian kelompok. Di sini saya melihat sikap kekompakan mereka. Artinya nanti Ibu melihat kekompakan Iya, mereka ya, Bu ya, kekompakan berkolaborasi mereka. Iya, bagaimana? berkolaborasi atau tidak, kompak tidak dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut. Oke, semuanya dinilai sama Bu Iya, Reni ya. iya. Bagus sekali, luar biasa Bu Reni ya. Baik Bu Reni, nanti sasarannya kalau boleh tahu kelas berapa ya Bu Reni ya? Saya menggunakan kelas F1 kesehatan, 11 F1 kesehatan. Oke, kelas 11 ya, satu kesehatan. Sekitar jam berapa ya Bu Reni ya? Saya di pukul 7.30 sampai 8.50 pagi. 7.30 sampai 8? 50. 8.50. Oh, seperti itu Bu ya Reni. Iya. Semoga nanti proses pembelajaran yang Ibu Reni laksanakan pada hari apa Bu nanti Bu? Hari Kamis. Hari Kamis itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Semoga. Dan nanti kita bertemu pada hari Kamis. Saya melihat bagaimana proses Ibu di dalam kelas. Selanjutnya kita melakukan pasca observasi setelah melakukan observasi. Oke Bu ya? Iya, baik. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Bu Reni ya. Mungkin ada kegiatan lagi yang kita akan lanjutkan. Oke, terima kasih Bu Reni ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulan Agustia, SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama rekan saya Reni Hayani. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Reni persiapan
persiapan hari ini? Alhamdulillah semaksimal mungkin sudah saya persiapkan. Oke, sudah persiapan Bu Reni ya? Oke, terima kasih Bu Reni. Saksikan kami di kelas F1 Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan kita kelas. Ayo. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Nanti kalau kita sudah berdoa, berarti kita siap untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Ale Ananta, Hadir Bu. Andini, Hadir Bu. Arpia, Hadir Bu. Aurel, Deca, Egi, tidak hadir ya. Elsa, udah masuk juga. Ada apa gerangan nggak masuk? Sakit ya? Enda, Hadir Bu. Ervaniza, Firanti, Jessica, Hadir Bu. Mahadila, Hadir Bu. Maya, Hadir Bu. Maika, Muhammad Rahmat, Naila Amalia. Alhamdulillah. Sehat semua yang hadir ya? Sehat. Jadi hanya 2 orang yang tidak hadir ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Oke ya. Sebelum pembelajaran, ada kalanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini kita harus semangat. Karena pertemuan ini kita akan menganalisis suatu cerpen. Kita harus semangat. Karena cerpen itu bagian dari kehidupan kita, yaitu menceritakan pengalaman pribadi. Jadi kita harus termotivasi, harus bersemangat menceritakan kehidupan kita. Akan dijadikan sebuah cerita pendek. Nah, masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Bu, Iya, apa? memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia. Iya, kalau kemarin kita belajar mengenai cerita pendek latar belakangnya, setemuan sekarang kita akan belajar menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek ya. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun cerita pendek yang berjudul Tukang Cukur. Itu pembelajaran kita hari ini. Ya. Terus ya, sebelum kita memasukinya, Ibu ada suatu pertanyaan. Apa itu cerpen? Apa? Cerita pendek.
7 amanat, 8 gaya bahasa. Itu unsur intrinsiknya. Ya. Yaitu tema. Apa itu tema? Ide cerita. Ide cerita. Dari ide itu kita bisa membuat suatu karangan berbentuk cerpen. Nantinya kedepannya seperti itu. Hari ini tema kita misalnya tentang apa biasanya kalau dalam hidup sehari-hari kita? Tentang apa? Itu tentang persahabatan. Itu bisa dijadikan tema kita sekarang. Ya, itu tema. Sekarang kita masuk ke tokoh. Ya, tokoh yaitu pelaku. Ya, ada protagonis, antagonis, tritagonis. Ya, protagonis biasanya kita kenal dengan tokoh apa? Protagonis. Tokoh apa? Tokoh Yang baik. Iya, tokoh yang berperan seperti orang baik. Kalau antagonisnya, Pasukan NII dan mati terbunuh di bekas pabrik rokok. Tema tambahan dari cerpen ini yaitu tukang cukur adalah penggambaran kemiskinan pada zaman itu. Hal ini seperti tokoh Dito yang makan seadanya dengan pakaian yang tidak pantas dipakai. B. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Identifikasilah siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa saja yang menjadi tokoh tambahan. Baiklah, jawaban untuk B adalah yang menjadi tokoh utama adalah tukang cukur karena dia menjadi pusat perhatian dalam cerita dan banyak hal dalam hidupnya yang disorot. Tokoh tambahan yang muncul hanya sesekali yaitu Gito, Ayah, Ibu, Basuki, Kakek Eman, dan Ruslan. C. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Identifikasilah siapa saja tokoh yang merupakan tokoh protagonis. Ya. Baiklah teman-teman, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kurang paham tentang amanat, bisa diulangi lagi? Baik. Baiklah, saya akan menjawab. Amanat adalah pesan yang diinginkan disampaikan dalam
bagikan sama ibu. Paham? Paham. Tugas di rumah ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai teks puisi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila hari ini ada kesalahan apa yang membuat namanya belajar kita ya, jadi Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyu-Asin. Pada hari ini kami akan melakukan pasca observasi bersama Bapak PP kami, yaitu Bapak Muri SPD MSI, dan bersama rekan saya yaitu Ibu Reni Hayani SPD GR. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jelas sekali bukan Bu Reni. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bu Ula sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Reni. Baik Bu Reni, setelah kemarin yang melaksanakan pembelajaran di kelas yang sudah dilalui, itu ada beberapa catatan yang sudah saya buat, dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Bu Reni ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Reni setelah pelaksanaan observasi kelas kemarin, yaitu bagaimana perasaan Ibu Reni setelah melaksanakan proses pembelajaran kelas kemarin Bu Reni? Ya, baik, perasaan saya Bu Ulan setelah pelaksanaan kemarin observasi, alhamdulillah sangat senang sekali. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin ada kekurangannya, nanti insya Allah saya akan perbaiki ke depannya. Baik Bu Reni, kalau boleh tahu bagaimana proses perjalanan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin Bu Reni? Alhamdulillah sekali Bu Ulan, pembelajaran kegiatan di awal yang mana di situ saya menyapa, mengecek kehadiran, berdoa, ya, menjelaskan tujuan pembelajaran, serta memberikan pertanyaan komentar pada siswa sudah saya berikan ya. Terus untuk proses pembelajaran berdiferensiasinya ya, sudah menampilkan PPT dan contoh dari cerpen ya, cerita pendek, serta dalam pengelompokannya itu sudah cukup baik dan tepat. Artinya sudah Ibu laksanakan ya Bu ya, dari proses awal, kemudian dari proses mengelompokkannya, dan segala kesimpulannya juga ya Bu Reni ya. Baik Bu Reni, nah pertanyaan selanjutnya Bu Reni, dalam proses pembelajaran Ibu Reni kemarin, adakah tantangan yang Ibu Reni hadapi di dalam kelas kemarin Ibu Reni? Kalau tantangan jelas ada Tuhan, seperti mempersiapkan media pembelajaran. Mempersiapkan itu butuh waktu. Ya kemarin memang agak terburu-buru ya, karena apalagi jam pertama itu habis berdoa, membersihkan kelas, ambil alatnya, mempersiapkan itu cukup memakan waktu. Akhirnya agak terburu-buru ya, karena nanti apa namanya itu memasang proyektor, inbox itu ya semua harus dipersiapkan. Baik Bu Reni ya. Dari segi medianya itu ya Bu Reni ya. Kalau dari peserta didiknya itu bagaimana ya Bu Reni ya? Karena namanya peserta didik, kalau melihat kamera itu pasti agak gugup, berdebar-debar ya Bu Reni. Percaya diri. Saat pembelajaran mereka kurang percaya diri karena di situ akan disorot bagaimana mereka akan belajar tampak kurang percaya diri, begitu Bu Ulan makanya. Oke, mereka berarti agak sedikit gugup kalau lihat kamera Bu ya, apalagi kalau diawasi oleh kedua gurunya seperti itu Bu ya. Oke. Menurut Ibu apa sih yang membuat mereka tidak percaya diri dan takut untuk berpendapat Bu Reni? Berpendapat, satu, mereka terkadang kurang menguasai materi yang disampaikan karena kurang fokus tadi dalam pembelajaran. Artinya mereka itu kurang persiapan ya Bu ya, sama materinya mungkin mereka masih bermain-main, tidak, kalau dikasih instruksi masih mengabaikan seperti itu Bu Reni ya. Nah Bu Reni, terkait hambatan-hambatan yang sudah Ibu rasakan ke depannya, nanti strategi apa yang akan Ibu lakukan agar tidak terjadi kembali Bu Reni? Atas hambatan atau rintangan yang saya hadapi pas kemarin observasi, saya akan selalu memperbaiki kesalahan kemarin ya, sehingga dalam pembelajaran media itu, terutama media ya bilang, karena dari media itu saya kurang memberikan contoh
cerpen, sehingga mereka kurang paham dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen tersebut. Jadi kedepannya saya akan mempersiapkan media yang lebih baik lagi, yang terstruktur secara benar, sehingga mereka paham nanti kedepannya. Oke, Bu Reni, baik. Ya sama sih seperti catatan saya, seperti media yang sudah saya catat kemarin, kemudian dalam timbal balik peserta didik itu memang agak kurang. Akhirnya kita menemukan titik terang bahwa mereka itu kurang menguasai materi, dan media Ibu Reni itu memang kurang menampilkan media-medianya. Mungkin besok kita tambahkan lagi animasi-animasi ya, Bu Reni ya. Boleh video, cerpen lain sebagainya. Setelah beberapa permasalahan yang sudah Ibu sampaikan ya, kira-kira kapan Ibu penerapan perbaikan itu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Insya Allah ke depannya dalam minggu ini saya akan mempraktekkan secara langsung kepada Oke, luar pembelajaran yang biasa. lebih baik. Langsung ya Bu Reni ya, Iya. tidak menunggu-nunggu Iya, lagi ya. benar. Artinya setelah kita melakukan pasca ini Ibu langsung memperbaiki memperbaiki ke dari depannya. media lain sebagainya, saya akan perbaiki ke depannya. Agar kedepannya juga Ibu Reni lebih siap juga dan Iya. lebih matang lagi ya Bu Reni ya. Baik Bu Reni, saya ucapkan terima kasih ya atas baik, Bu Reni. waktunya karena sudah membersamai dan kegiatan saya dalam observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Semoga nanti kedepannya pembelajaran Ibu Reni sudah sangat memuaskan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Insya Allah. Terima kasih Bu Reni ya. Terima kasih kembali Bu Ulan. Oke.